Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Bagaimana sejarah proklamasi kemerdekaan Indonesia? Mem Andar akan menerangkan untuk kalian. Ayo belajar bersama Mem Andar. Salam Indonesia pintar. Proklamasi menjadi tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan wajib mempertahankannya. Peristiwa ini dijadikan kesempatan oleh bangsa Indonesia untuk segera membebaskan diri dari penjajahan bangsa Jepang. Proklamasi dibacakan oleh Bapak Insinyur Soekarno didampingi oleh Bapak Dr. Andes Muhammad Hatta di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Proklamasi dikumandangkan tanggal 17 Agustus tahun 1945. Acara dimulai pada pukul 10 dengan pembacaan teks proklamasi. Hari-hari menjelang proklamasi, Perang Pasifik semakin berkobar, di mana-mana pasukan Jepang mengalami kekalahan. Tanggal 6 Agustus 1945, jam 8.15 pagi, kota Hiroshima dijatuhi bom atom oleh Amerika Serikat. Lebih dari 70.000 orang penduduk kota Hiroshima menjadi korban. Tanggal 9 Agustus 1945, bom atom yang kedua dijatuhkan oleh Amerika Serikat di kota Nagasaki. Akibat ledakan bom atom ini, lebih dari 75.000 orang penduduk Nagasaki menjadi korban. Tanggal 9 Agustus 1945, para pemimpin bangsa Indonesia yaitu Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Widyadiningrat berangkat ke kota Dalat, Vietnam. Maksud keberangkatan ini untuk membicarakan rencana kemerdekaan bangsa Indonesia dengan pimpinan Jepang Jenderal Terauchi yang berpusat di kota Dalat. Panglima tertinggi tentara Jepang di seluruh Asia Tenggara ini memberitahukan bahwa pemerintah Jepang di Tokyo telah memutuskan untuk memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Pemimpin Angkatan Perang Jepang, terutama Kaisar Jepang Hirohito, berkesimpulan bahwa tentara Jepang tidak mungkin lagi meneruskan peperangan. Untuk menghindari rakyat Jepang dari kehancuran, maka pada tanggal 14 Agustus 1945, Kaisar memerintahkan untuk menghentikan perang dan mengakui kekalahan Jepang. Berita tentang kekalahan Jepang ini masih sangat dirahasiakan. Semua radio disegel oleh pemerintah Jepang. Sungguh pun demikian, ada juga orang yang dengan sembunyi-sembunyi mendengar berita tentang kekalahan Jepang tersebut. Di antaranya adalah Sultan Syahrir. Dengan adanya kekosongan kepemimpinan atau vacuum of power membuat para pemuda ingin segera merdeka. Tanggal 15 Agustus 1945, sekitar pukul 10.30 malam, utusan pemuda yang terdiri dari Wikana dan Darwis menghadap Bung Karno. Wikana menyampaikan tuntutan agar Bung Karno mengumumkan kemerdekaan Indonesia esok harinya. Bung Karno menolak tuntutan itu karena Bung Karno tidak mau meninggalkan anggota PPKI lainnya. Terjadi ketegangan antara pemuda dengan Bung Karno yang disaksikan oleh Bung Hatta, Mr. Ahmad Suparjo, Dr. Buntara, dan Mr. Iwa Kusuma Sumantri. Keesokan harinya, tanggal 16 Agustus 1945, Bung Karno dan Bung Hatta dibawa oleh sekelompok pemuda ke Rengas Dengklok. Tujuan para pemuda membawa kedua pemimpin tersebut adalah agar Bung Karno dan Bung Hatta mengumumkan proklamasi kemerdekaan Indonesia secepatnya.
Mengapa para pemuda memilih Rengas Dengklok untuk mengamankan Bung Karno dan Bung Hatta? Silakan tulis jawaban kalian di kolom komentar. Setelah terjadi kesepakatan antara golongan tua dan golongan muda, Mr. Ahmad Soebardjo dengan diantar Yusuf Punto menuju Rengas Dengklok untuk menjemput kembali Bung Karno dan Bung Hatta. Sekitar pukul 9 malam, rombongan meninggalkan Rengas Dengklok dan kembali ke Jakarta. Malam itu juga, sekitar pukul 2 pagi, Bung Karno memimpin rapat PPKI di Rumah Laksamana Tadasi Maida di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta. Rapat itu terutama membicarakan persiapan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Para penyusun teks proklamasi adalah I.R. Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Soebardjo. Konsep teks proklamasi ditulis oleh I.R. Soekarno. Teks proklamasi diketik oleh Sayuti Melik. Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dikumandangkan tanggal 17 Agustus tahun 1945 di kediaman Bapak Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Telah hadir antara lain Suwirjo, Wilopo, Gaval Pringgodikdo, Tabrani, dan Trimurti. Acara dimulai pada pukul 10 dengan pembacaan teks proklamasi oleh Bapak Soekarno dan disambung pidato singkat tanpa teks. Kemudian, bendera merah putih yang telah dijahit oleh Ibu Fatmawati dikibarkan. Proklamasi kemerdekaan menjadi peristiwa penting bagi bangsa Indonesia. Peristiwa tersebut menjadi tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan wajib mempertahankannya. Sejak teks proklamasi kemerdekaan dibacakan, rakyat Indonesia memiliki negara merdeka, berdaulat, dan bermartabat. Tonggak sejarah tersebut tidak akan terjadi apabila tidak ada anak bangsa yang berani memproklamirkan kemerdekaan. Mereka adalah pejuang bangsa yang tidak boleh dilupakan. Berikut adalah para pejuang bangsa yang telah berjasa terhadap kemerdekaan negara Indonesia. Insinyur Soekarno berjasa dalam mendirikan negara Republik Indonesia yang berdaulat. Bung Karno lahir di Surabaya 6 Juni 1901 dan meninggal di Jakarta 21 Juni 1970. Bung Karno menyusun konsep teks proklamasi, kemudian menandatangani atas nama bangsa Indonesia bersama Bung Hatta. Bung Karno membacakan teks proklamasi di kediamannya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Dr. Andes Muhammad Hatta lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, 12 Agustus 1902. Beliau wafat di Jakarta 14 Maret 1980 pada usia 77 tahun. Bung Hatta menyusun konsep teks proklamasi bersama Bung Karno dan Mr. Ahmad Soebardjo. Bung Hatta ikut menandatangani teks proklamasi atas nama bangsa Indonesia bersama Bung Karno. Muhammad Hatta adalah wakil presiden pertama Indonesia. Beliau adalah Bapak Koperasi Indonesia. Ahmad Soebardjo Doyo Adisuryo lahir di Karawang, Jawa Barat, 23 Maret 1896 dan wafat 15 Desember 1978 pada usia 82 tahun. Beliau adalah Menteri Luar Negeri Indonesia yang pertama. Ahmad Soebardjo merupakan salah satu tokoh dari golongan tua yang berperan dalam mempersiapkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ahmad Soebardjo ikut menyusun konsep teks proklamasi di Rumah Laksamana Tadasi Maida bersama Bung Karno dan Bung Hatta. Laksamana Tadasi Maida adalah seorang perwira tinggi Angkatan Laut Kekaisaran Jepang. Beliau membantu persiapan konsep teks proklamasi kemerdekaan dengan mempersilahkan rumahnya digunakan untuk kegiatan yang sangat penting. Di rumahnya berkumpul para tokoh bangsa yang berjasa besar. Walaupun beliau orang Jepang, beliau rela membantu Indonesia karena simpati terhadap rakyat Indonesia. Soekarni lahir di Blitar, Jawa Timur, 14 Juli 1916. Beliau wafat di Jakarta 7 Mei 1971 pada usia 54 tahun. Nama lengkapnya adalah Soekarni Kartodiwiryo. Soekarni adalah salah seorang tokoh pemuda dan pejuang yang gigih melawan penjajah. Soekarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi adalah Bung Karno dan Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia. Fatmawati yang bernama Asri Fatimah lahir di Bengkulu pada tahun 1923 dan meninggal dunia di Jakarta pada tahun 1980. Beliau dimakamkan di Taman Makam Pahlawan di Kalibata, Jakarta. Fatmawati menjahit bendera pusaka Sang Saka Merah Putih yang dikibarkan pada upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Teks proklamasi kemerdekaan diketik oleh Sayuti Melik. Sayuti Melik adalah tokoh pemuda yang juga sangat berperan dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sayuti Melik mengetik naskah proklamasi setelah ia sempurnakan dari tulisan tangan Bung Karno.
Makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. 1. Sebagai puncak perjuangan Indonesia. Bangsa Indonesia telah dijajah selama bertahun-tahun oleh negara-negara Eropa sampai Jepang. Penduduk dengan latar belakang yang berbeda bersatu untuk melawan penjajah. Proklamasi kemerdekaan merupakan hasil dari perjuangan para pahlawan. 2. Pengakuan kepada dunia luar. Dengan membacakan teks proklamasi, Indonesia mengumumkan kepada dunia luar bahwa Indonesia adalah negara yang merdeka. Pengakuan ini de facto diikuti oleh pengakuan dari negara lain de jure. 3. Menaikkan martabat bangsa. Pembacaan teks proklamasi memberikan pesan kepada negara lain bahwa Indonesia adalah negara yang bebas dari penjajahan, negara yang memiliki martabat dan negara yang mandiri. 4. Perjuangan sebagai negara baru. Indonesia adalah negara yang dibangun oleh rakyat dan untuk rakyat. Negara Indonesia adalah negara mandiri yang tidak bergantung kepada negara lain. 5. Tonggak sejarah negara Indonesia. Pembacaan teks proklamasi merupakan awal dari masa kemerdekaan Indonesia yang terbebas dari belenggu penjajahan. Anak-anakku, demikianlah penjelasan Mem Andar tentang peristiwa sekitar proklamasi dan makna penting proklamasi bagi bangsa Indonesia. Sampai bertemu lagi dengan video berikutnya. Salam Indonesia Pintar!